Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Encep Sarip Nurdin. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan demokrasi. Saudara-saudara, negara itu dapat diibaratkan sebagai rumah dan ladang yang merupakan tempat kita tinggal dan tempat mencari penghidupan bagi keluarga pemilik rumah dan ladang tersebut. Pemilik rumah dan ladang itu adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi atau sovereignty atas rumah dan ladang tersebut. Demikian pula pada negara. Pemegang kedaulatan adalah pemilik negara tersebut. Ditinjau dari perspektif ilmu negara, khususnya ditinjau dari siapa pemilik negara tersebut, maka dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Apabila pemilik kedaulatan dalam negara tersebut adalah 1 orang, maka disebut monokrasi. 2. Apabila pemilik kedaulatan terdiri atas sekelompok orang, maka itu disebut oligarki. Dan 3. Apabila pemilik kedaulatan dalam negara tersebut adalah semua warga negara, maka itu disebut negara demokrasi. Presiden Soekarno dalam kursus tentang Pancasila pada tanggal 3 September 1958 menyatakan bahwa kita mempunyai kepercayaan bahwa hidup kekeluargaan tak mungkin bisa berjalan dengan sempurna bila mana tidak dengan menjalankan dasar kedaulatan rakyat atau demokrasi atau musyawarah. Ini mengandung makna bahwa kedaulatan negara RI adalah seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menganut paham demokrasi. Lalu apa esensi dari demokrasi tersebut? Yuk kita segarkan kembali pemahaman kita tentang demokrasi tersebut. Apa makna esensial dari istilah demokrasi? Makna esensial dari istilah demokrasi adalah dianutnya teori kedaulatan rakyat oleh suatu negara. Intinya bahwa secara konstitusional dan dalam praktek penyelenggaraan negaranya termanifestasi bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan struktur organisasi, penentuan pejabat politik negara, mekanisme dan orientasi penyelenggaraan negara, serta hubungan negara dengan warga negara secara langsung dan atau tidak langsung melalui perwakilan berada di tangan rakyat. Singkatnya dikatakan demokrasi apabila pemilik sah negara adalah semua warga negara dari negara tersebut, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, atau equality before the law. Pada prinsipnya, makna esensial dari istilah demokrasi dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi substantif dan dimensi formil prosedural. Dilihat dari segi substantif, suatu negara memenuhi syarat dikatakan sebagai negara demokrasi apabila di dalam konstitusi negaranya dan dalam praktek penyelenggaraan negaranya terjamin dan terwujud pilar-pilar demokrasi sebagai berikut. 1. Adanya persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan dan adanya perlindungan konstitusional atas hak asasi manusia. 2. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara dibatasi oleh konstitusi. 3. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. 4. Adanya partisipasi politik dari setiap warga negara termasuk dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan bangsa. 6.
adanya pendidikan karakter bangsa agar menjadi warga negara yang baik. Secara konsepsional, suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi apabila di dalam konstitusi negaranya dan dalam praktek penyelenggaraan negaranya terjamin dan terwujud asas-asas sebagai berikut. 1. Pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam membentuk dan menyelenggarakan negara berada di tangan rakyat. 2. Ukuran kedaulatan rakyat atau kehendak umum atau volontas general ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. 3. Kehendak umum atau kehendak rakyat tersebut ditentukan melalui pemungutan suara dengan cara bertanya kepada semua warga negara atau volonté de tous, baik secara langsung melalui pemilu maupun secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan rakyat dengan cara musyawarah mufakat atau voting. Adapun makna dari dimensi formil atau dimensi prosedural demokrasi, secara teori menurut Livard dalam Latif 2011 dicatatkan bahwa polanya dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu majoritarian demokrasi dan konsensus demokrasi. Makna dari majoritarian demokrasi adalah demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas. Sedangkan makna dari konsensus demokrasi adalah demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus atau mufakat. Konsensus demokrasi tidaklah berbeda dengan majoritarian demokrasi dalam menerima bahwa kekuasaan mayoritas atau majority rule lebih baik daripada kekuasaan minoritas atau minority rule. Namun demikian, model konsensus demokrasi menerima majority rules hanya sebagai suatu prasyarat minimum. Alih-alih merasa puas hanya dengan mayoritas tipis dalam pengambilan keputusan, konsensus demokrasi berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas ini, yaitu bahwa institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah. Model majoritarian mengkonsentrasikan kekuatan politik di tangan suatu kekuatan mayoritas. Sedangkan model konsensus berusaha untuk membagi, menyebarkan, dan membatasi kekuasaan dengan pelbagai cara. Seturut dengan itu, model majoritarian bersifat eksklusif, kompetitif, bahkan berseteru. Sedangkan model konsensus bersifat inklusif, tawar-menawar atau bargaining, dan berkompromi. Dengan alasan ini, demokrasi konsensus juga dapat disebut negotiation demokrasi. Sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan bintang penuntun atau Lestern dalam membangun demokrasi Indonesia. Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Jadi, ditinjau dari dimensi substantif, negara Indonesia adalah milik bersama bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, baik secara perseorangan maupun secara melembaga. Ditinjau dari segi dimensi formil prosedural, nilai ideal kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam wujud permusyawaratan perwakilan
untuk mencapai mufakat. Namun, karena rakyat yang berdaulat tersebut dapat diejawantahkan dalam bentuk perseorangan, maka untuk memperoleh kehendak umum atau kehendak rakyat yang berdaulat, tidak harus hanya dengan melalui musyawarah mufakat, melainkan boleh melalui pemilihan langsung atau pemungutan suara atau voting di parlemen untuk memperoleh suara terbanyak, baik simple majority, absolute majority, maupun fixed majority, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Dengan pertimbangan tradisi gotong royong masyarakat Indonesia, watak multikultural kebangsaan Indonesia, dan pengalaman keterjajahan yang ditimbulkan oleh kolonialisme sebagai perpanjangan dari kapitalisme dan individualisme, para pendiri bangsa menggagas demokrasi yang sejalan dengan alam pikiran dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yakni suatu demokrasi permusyawaratan yang menyediakan wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmat kebijaksanaan. Di bawah semangat kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat itu mengandung cita-cita kerakyatan dan permusyawaratan. Dalam visi negara ini, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang bulu. Di bawah orientasi etis hikmat kebijaksanaan, demokrasi direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai persatuan atau kekeluargaan dalam keadilan. Jody Latif 2011. Prinsip tersebut mewajibkan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Demokrasi yang berdasarkan nilai persatuan dan keadilan dituntut untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa masyarakat kolektif yang demokratis perlu merawat mentalitas kolektif yang cenderung pada kemaslahatan umum sebagai prasyarat rohaniah yang memudahkan tercapainya mufakat. Mentalitas kolektif ini tidak perlu membuat seseorang menjadi objek kolektivitas yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Yang diperlukan adalah bahwa kemerdekaan itu harus beroperasi dalam batas garis kontur kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya. Dengan memuliakan aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan rakyat, maka rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Demikian video Pancasila dan Demokrasi bagian 1.
Sampai bertemu lagi di video-video yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.